Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raka Fasya dari jurusan MBS 23 EKK. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan tentang manajemen sumber daya manusia syariah atau MSDM. Nah, di sini pertama-tama saya ingin menjelaskan apa sih itu MSDM syariah atau manajemen sumber daya manusia syariah. Nah, manajemen sumber daya manusia syariah adalah pendekatan dalam pengelolaan sumber daya manusia yang mengintegrasikan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam dalam setiap aspek manajerial. MSDM syariah tidak hanya memfokuskan produk pada efisiensi dan produktivitas kerja, tetapi juga pada aspek moral dan spiritual yang sesuai dengan ajaran Islam. Nah, dalam praktiknya MSDM syariah mencakup berbagai elemen seperti rekrutmen, pelatihan, pengembangan, penilaian kinerja, dan manajemen pengkajian yang semua dirancang untuk menciptakan keseimbangan antara kinerja, bisnis, dan etika Islam. Nah, di sini mengapa MSDM syariah penting, terutama di perusahaan berbasis Islam? Kesesuaian dengan nilai-nilai Islam tentunya. Nah, perusahaan berbasis Islam memiliki kewajiban untuk menjalankan operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. MSDM syariah memastikan bahwa seluruh aspek manajemen SDM mendukung kepatuhan terhadap nilai-nilai ini, sehingga karyawan dapat berkontribusi secara optimal tanpa melanggar ajaran Islam. Di sini juga menciptakan lingkungan kerja yang positif. Dengan menerapkan MSDM syariah, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang adil, transparan, dan penuh dengan rasa saling menghormati. Hal ini dapat meningkatkan kepuasan karyawan yang pada gilirannya meningkatkan produktivitas dan loyalitas terhadap perusahaan. Yang ketiga, ada mendorong pengembangan karakter. MSDM syariah tidak hanya fokus pada keterampilan teknis, tetapi juga pada pengembangan karakter dan akhlak karyawan. Dengan demikian, karyawan tidak hanya menjadi pekerja yang produktif, tetapi juga menjadi individu yang bertanggung jawab dan beretika. Nah, yang keempat, ada meminimalisir konflik dan ketidakpuasan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan dan transparansi dalam manajemen SDM, MSDM syariah dapat juga membantu mengurangi konflik internal dan ketidakpuasan di kalangan karyawan, sehingga menciptakan harmoni dalam organisasi. Nah, di sini ada tujuan MSDM syariah juga. Tujuan utama MSDM syariah adalah menciptakan lingkungan kerja yang produktif, mendorong karyawan untuk mencapai hasil yang maksimal dalam pekerjaan mereka. Yang kedua, ada berbasis nilai-nilai Islam, memastikan pada seluruh kebijakan dan praktik SDM mencerminkan prinsip-prinsip syariah seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Yang ketiga, ada memperdayakan karyawan, memberikan kesempatan bagi karyawan untuk berkembang secara profesional dan spiritual, serta mendukung mereka dalam mencapai potensi terbaik. Nah, yang keempat, ada mendukung keberlanjutan organisasi, membangun reputasi yang baik dan keberlanjutan organisasi dengan menciptakan nilai tambahan yang tidak hanya bersifat material tetapi juga spiritual. Di slide selanjutnya, nah, di sini ada tauhid sebagai pondasi MSDM syariah. Nah, di sini tauhid yaitu keyakinan terhadap keesaan Allah menjadi landasan utama dalam MSDM syariah. Hal ini menuntut seluruh pelaku organisasi untuk selalu berorientasi pada nilai-nilai ketuhanan dalam setiap kebijakan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan tugas dengan landasan tauhid. Tujuan utama manajemen adalah mencapai ridho Allah.
Nah, di sini ada ada contoh kasus jam kerja fleksibel selama Ramadan dan mingguan untuk meningkatkan nilai tauhid. Di slide selanjutnya ada benchmark MSDM syariah pada rekaman jejak generasi terbaik umat Islam. MSDM syariah menjadikan Rasulullah SAW, para sahabat serta kalangan tabi'in dan tabi'in sebagai role model dalam tata kelola SDM. Prinsip-prinsip seperti kejujuran, amanah, keadilan, dan tanggung jawab yang dicontohkan oleh mereka menjadi rujukan dalam mengembangkan kebijakan. Nah, di sini ada contoh kasusnya seperti seleksi karyawan berdasarkan amanah. Dan di slide yang ketiga ada perbedaan MSDM konvensional dan MSDM syariah. Nah, di sini MSDM konvensional umumnya berfokus pada produktivitas, efisiensi, dan profit. Sedangkan MSDM syariah menekankan integrasi nilai spiritual dan etika Islam. Dalam MSDM syariah, kesuksesan bukan hanya diukur dari keuntungan finansial, tetapi juga dari sejauh mana nilai-nilai Islam diterapkan. Nah, di sini ada contoh kasusnya memberi waktu sholat di perusahaan MSDM syariah. Nah, di slide selanjutnya ada rekrutmen dan seleksi syariah. Nah, di sini rekrutmen dan seleksi syariah adalah yaitu melibatkan penilaian terhadap kompetensi profesional dan integritas moral calon karyawan. Seleksi tidak hanya melihat kemampuan teknis tetapi juga karakter sesuai dengan prinsip Islam. Nah, di sini ada dua contoh kasus seperti wawancara berbasis nilai Islami dan pembinaan bagi calon karyawan. Ada lagi contoh kasus lainnya, yaitu dalam proses wawancara mungkin perusahaan syariah dapat menanyakan aspek-aspek kejujuran, etos kerja Islami, dan kesiapan menjalankan tugas sesuai prinsip syariah. Calon yang memiliki kualifikasi profesional tetapi kurang menunjukkan komitmen itu terhadap prinsip syariah mungkin akan diberi kesempatan pembinaan terlebih dahulu. Dan yang kelima ada pelatihan dan pengembangan syariah. Nah, di sini apa sih pelatihan dan pengembangan syariah itu? Pelatihan dalam dan pengembangan syariah itu adalah pelatihan yang tidak hanya berfokus pada peningkatan keterampilan teknis tetapi juga pembinaan akhlak dan spiritual. Hal ini juga bertujuan untuk agar karyawan tumbuh tidak hanya dari sisi profesional namun juga sebagai individu yang lebih baik menurut ajaran Islam. Nah, di sini ada contoh kasusnya seperti pelatihan etika kerja Islami dan pembinaan keuangan syariah. Nah, contoh kasus lainnya yaitu perusahaan mengadakan pelatihan yang mencakup sesi-sesi terkait akhlak dan etika kerja seperti pengendalian diri serta penerapan nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab. Misalnya seorang karyawan ingin bekerja di bagian keuangan, mendapatkan pelatihan integritas dalam pengelolaan keuangan, seperti itu. Lalu di slide selanjutnya ada penilaian kinerja syariah. Nah, dalam MSDM syariah, penilaian kinerja tidak hanya berdasarkan hasil kerja, tetapi juga prosesnya, seperti kesesuaian dengan nilai-nilai Islam, apakah hasil kerjanya
sesuai dengan nilai-nilai Islam atau tidak. Karyawan dinilai bukan hanya dari produktivitas, tetapi juga dari ketekunan, amanah, dan sikapnya dalam bekerja. Nah, di sini ada contoh kasusnya penilaian dari proses kerja dan pembinaan bagi karyawan yang kurang etis. Nah, seorang manajer SDM di sebuah perusahaan syariah harus mengevaluasi kinerja karyawan yang tidak hanya dari pencapaian target, tetapi juga dari bagaimana mereka menjaga kejujuran dan etos kerja sesuai syariah. Karyawan yang tercatat berperilaku tidak etis akan mendapatkan peringatan atau pelatihan pembinaan. Nah, di slide selanjutnya ada manajemen pengajian syariah. Nah, di sini fungsi dari pengajian dalam MSDM syariah yaitu adalah harus adil sesuai dengan kontribusi dan tanggung jawab karyawan serta memperhatikan kebutuhan dasar hidup layak. Prinsip ini mendorong perusahaan untuk menghindari ketidakadilan atau penundaan pembayaran upah. Contoh kasusnya yaitu pemberian bonus untuk kinerja baik dan pembayaran gaji tepat waktu. Seperti perusahaan syariah menerapkan kebijakan yang pengajian yang memastikan karyawan menerima gaji tepat waktu, seperti menyediakan bonus tambahan untuk karyawan bagi yang menunjukkan etos kerjanya bagus. Perusahaan juga menghindari praktik pemotongan gaji tanpa alasan yang jelas dan sah secara syariah. Nah, di sini ada rangkuman atau kesimpulan dari PowerPoint yang saya buat. Nah, di sini ada rangkumannya yaitu MSDM syariah mencakup prinsip tauhid, benchmark dari generasi terbaik, dan perbedaan dari MSDM konvensional. Lalu yang kedua ada kebijakan rekrutmen, pelatihan, penilaian, dan pengajian didasarkan pada prinsip Islam. Nah, di sini kesimpulannya adalah MSDM syariah berorientasi pada ridho Allah, menciptakan lingkungan kerja yang berintegritas. Nah, itu saja penjelasan MSDM syariah dari saya, Muhammad Raka Fasya. Apabila banyak misinformasi tentang MSDM syariah, mohon dikoreksi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.